Thank you Triska, Shalom. Thank you Ria juga. Selamat malam semuanya. Sekali lagi kita udah nyampe ke minggu yang kedua dari bulan Desember. Ya. Jadi sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Dan seperti yang saya bilang ketika kami berdoa dan Tuhan ingin agar kita di akhir-akhir ini membahas tentang joy to the world. Kesukaan bagi dunia. Saudara, sekalipun terjadi semua hal yang rasanya membuat kita sulit untuk bersukacita, saya berdoa supaya Anda tetap memilih. Sekali lagi ya, Anda semua memilih untuk tetap bersukacita. Karena hidup saudara dan saya itu bukan lagi dipengaruhi oleh sekitar kita. Tapi hidup Anda dan saya itu dipengaruhi oleh apa yang ada di surga. Amin. Nah, saya berdoa supaya kita semua bisa mengerti karena ya saya berharap kita semakin akan banyak belajar karena di tahun ini rasanya kita meletakkan beberapa fondasi-fondasi supaya saudara dan kita semuanya itu kuat. Landasannya itu supaya kuat, saudara. Kenapa? Karena harusnya tahun depan kita akan take off. Ya, bukan take off, Anda pulang semua rame-rame ya, bukan saudara ya, bukan. Ya, kita akan take off benar-benar mulai memasuki pengertian dan benar-benar pentahapan tentang from glory to glory. Sekali lagi, ini semua bicara tentang versi roh ya saudara. Saya ulangi lagi dan saya garis bawahi. Ini bicara tentang versi rohani, bukan versinya jasmaninya ya. Ya, karena Alkitab menulis bahwa Anda dan saya jadi terang dan ini harus dilihat semua orang, harus dilihat semua orang. Supaya apa? Supaya dunia tidak lagi di dalam kekelaman. Amin. Saya rindu lahirnya para pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Nah, khusus sesi 2 dari Joy to the World ini, saya akan bahas tentang Raja Damai. Sesi 1 kemarin kita bahas tentang kebenaran, beberapa ayat, beberapa hal tentang kebenaran. Ini ditarik dari kenapa kalau sekarang Raja Damai. Ya, nanti minggu depan akan bicara tentang sukacitanya, yaitu di dalam topnya, jadi tahap maksimalnya, yaitu Joy to the World. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena berita kelahiran Tuhan itu adalah berita yang paling bersukacita sepanjang sejarah. Kenapa? Dengan lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus, maka Dia selesaikan semuanya di salib, dan Anda dan saya mendapatkan hak kembali. Saya ulangi lagi, mendapatkan hak kembali untuk hidup di dalam cara surgawi. Amin. Nah, saudara, saya ajak Anda lihat sekarang, jadi ini dinubuatkan sejak lama oleh Nabi Yesaya, sudah dinubuatkan Yesaya 9 ayat 6 dan 7 kalau dari ya terjemahan itunya ya kan. Nah, rupanya Alkitabnya agak beda, jadi saya 67 kalau di dalam punyanya Erni 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Perhatiin saudara, seorang anak telah lahir untuk kita, bukan untuk siapa-siapa saudara. Untuk kita. Ya, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, ayat 5 berkata demikian, kalau versinya TB, kalau 6-nya coba saya lihat. Ini soalnya ada pergeseran. Oke. Ya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Nah, saudara lihat baik-baik ya, besar kekuasaannya, saudara. Kekuasaannya sangat besar, ya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini.
Artinya apa? Bahwa Tuhan sendirilah yang akan melakukan ini, saudara. Ya, berarti ayat ini baik-baik, saudara ya. Anak yang lahir untuk kita, yaitu Yesus Kristus, ini memang diberikan dengan janji yang luar biasa. Ya, kalau ayat 5-nya dalam versinya TB ditulis lambang pemerintahan. Saya ajak Anda lihat, ya kan, di sini ditulisnya adalah seorang anak telah lahir untuk kita. Boleh tepesiannya, Arni? Ya, seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah diberikan untuk kita, ya, tanggung jawab kekuasaan penuh ada di pada bahunya, dan dia akan dinamai. Nah, kita mulai sekarang, ya. Yang pertama adalah yang baik. God is good. Amin. Saudara, jadi saya berdoa supaya Anda semua mengerti dan memahami dan mengalami bahwa God is good. Amin. Walaupun kadang-kadang kita nggak ngerti, saudara. Ya, tapi percayalah, God is good. Kedua, ahli strategi yang luar biasa. Ya. Ketiga, Allah yang perkasa. Keempat, Bapa yang kekal. Amin. Berarti saudara ya, dia itu Bapa yang kekal. Artinya apa? Dia bukan Bapa yang kadang-kadang, loh, saudara. Halo? Ya. Makanya kalau Anda ingat tentang perumpamaan anak sulung dan anak bungsu, ya, kita akan tahu, itulah seorang Bapa yang kekal, saudara. Anaknya bandel ditungguin, saudara. Anaknya bandel ditungguin. Ya kan? Bukan dibikin akte, dicoret dari jadi anak. Nggak ada, saudara. Nggak ada itu. Ya kan? Terus dipasangin iklan. Ya kan? Yang bertanda tangan di bawah ini, Bapak siapa gitu. Ya. Dalam kurung tidak kekal, tapi tulisannya. Ya kan? Menolak hubungan lagi dengan anak kami yang namanya ini. Enggak, saudara. Dia itu Bapak yang kekal. Dia Raja damai. Amin. Ya, dia rajanya damai, saudara. Jadi di mana ada dia tuh ada damai. Ya, Alkitab tidak pernah menulis, saudara, dia raja persoalan. Halo, ya, apalagi raja penyakit. Aduh, ya kan, ya, lebih parah lagi raja tragedi. Wah, tambah ruwet lagi raja bencana. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia raja damai. Amin. Ya. Dan namanya dia adalah kasih, saudara. Aduh. Kata Ibrani untuk raja adalah sar, tulisannya S-A-R. Ya, dibentuk dari dua akar kata bahasa Ibrani, satu kata kerja yang berarti bergulat atau berkelahi, dan kata kerja yang lain yang berarti memerintah sebagai raja. Bila digabungkan, kata Ibrani sar adalah raja yang berperang. Nah, saudara tahu nama Sarah? Sarah itu adalah versi feminin dari sar. Ya, dapat diterjemahkan nama Sarah itu ratu yang adalah pejuang perang. Saudara. Nah, ini menurut note-nya itu begitu catatannya. Saya berdoa supaya kita benar-benar bisa memahami ayat demi ayat, saudara. Ya, ini kalau Anda jabarin aja, namanya disebut baik, namanya ahli strategi yang luar biasa, di mana nggak ada strategi, dia akan bikin strateginya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara, ya, cara Tuhan kerja itu ajaib, saudara. Amin. Amin. Saudara, saya hari ini baru punya kesaksian yang lucu. Saya berharap saya saksikan Anda bisa ngerti. Karena gini, ya. Jadi wastafel saya, tempat cuci tangan di kamar mandi, ya, itu secara nggak sengaja tutup wastafel yang tengahnya itu yang biasanya dipakai untuk mampetin supaya kalau
kita mau istilahnya airnya ditampung di wastafel dulu kan ada tutupnya itu. Nah, tutupnya tuh kecemplung, saudara. Kecemplungnya mana? Ya kecemplung di situ, di bolongannya itu, di lubangnya itu. Nah, tapi yang parah, saudara, saya nggak inget kalau cungkilnya yang bisa membuat tutup itu diangkat dari bawah atau dari samping belakang, ya itu cungkilnya udah nggak bisa gerak, alias rusak. Ya, saya pakai cara, saya pasangin magnet, ternyata barangnya tidak bisa dimagnet. Ya, kedua, akhirnya saya pasangin lem, ya kan. Saudara, ini masalahnya kalau nggak bisa diberesin harus dibongkar dari bawah, dari pipa bawah, dan itu kerjaan rempong. Ya, jadi akhirnya saya berdoa, saya pasangin lem. Di lem sudah ditunggu 3 jam, ya sudah pakai doa segala, saudara, ya supaya pas diangkat bisa ke bawah ini tutup. Soalnya kalau enggak, wastafelnya nggak bisa dipakai. Saudara tahu, pas lemnya diangkat, saudara, copot. Jadi lemnya kayak nggak ada artinya, nggak gigit sama sekali. Aduh, saya udah pusing, ini gimana ya? Ya kan? Nggak lucu, saudara, kalau wastafel nggak bisa dipakai. Itu nggak lucu, benar-benar nggak lucu deh. Ya kan? Akhirnya saya tadi berdoa, akhirnya saya pikir, ya udahlah, saya coba pakai bor, dibolongin. Nah, saya tanya adik ipar saya, dia juga nyaranin pakai magnet. Saya bilang, nggak bisa, saya bilang. Wah, berarti kemungkinan stainless steel. Waduh, saya bilang, kalau stainless steel benar, dibor berat, saudara. Ya, tapi ya udahlah. Sebelum ngebor, saya doa. Tuhan tolonglah. Ya, ini kalau nggak bisa saya beresin sekali lagi, saudara. Nggak lucu. Bener, saudara. Ya kan, saya bor. Memang berat, saudara. Ya, memang nggak bisa gampang. Tapi itu rupanya strategi yang Tuhan kasih. Ya, walaupun ini cuma urusan ngebor, saudara. Tapi memang benar-benar Roh Kudus itu jadi penolong, itu betul. Ya, di saat saya bor, saudara, mata bornya patah, saudara. Aduh, ya kok bisa patah? Tapi saya nggak ngeluh. Saya bilang puji Tuhan, patah. Ya kan, gantilah pakai yang lebih gede. Pas saya ganti lebih gede, mau saya tancelepin lagi di lubang yang sama, kok nggak bisa. Nggak taunya mata bor yang kecil yang saya pakai, patahannya, saya lihat memang bekasnya tuh ada patahan, tapi saya nggak tahu ada di mana. Nggak taunya patahannya tuh nancelep di dalam tutupnya itu. Ya, ada keluar sedikit. Nah, akhirnya saya pakai plier, pakai tang, ya, saya coba, saya angkat. Bisa loh, saudara. Ya, jadi akhirnya aman. Nah ini saudara saya mau bilang, Tuhan tuh baik. Amin. Halo. Sampai hal yang kecil aja. Ya, cuman sekali lagi loh, jangan ngomel, saudara. Ya, kalau belum udah patah lagi, ya kan? Enggak, saudaranya bilang patah, ya kan? Ya udah saya bersyukur aja, ya kan? Dan ternyata berhasil. Jadi maksudnya apa sih, saudara? Ya kan? Izinkan Sang Raja Damai itu bertahan di dalam hati saudara dan saya. Amin. Ya, jangan sampai kita kejebak, saudara. Bangsa Israel itu yang jutaan yang dijanjiin, yang nerima janji mereka loh, saudara. Yang dapat janji mereka keluar dari Mesir dengan mujizat yang spektakuler, saudara. Ya, 10 kali mujizat, yang berangkatnya aja dengan 10, saudara. Lah perjalanannya kayak apa, saudara? Lebih nggak karu-karuan lagi mujizatnya. Kok ya budaya ngomelnya ada terus itu. Saya berdoa, saudara, ke depan ini, saudara, tolong ya, jangan sampai ada yang ngomel-ngomel. Makanya harus terus bersuka cita, karena Raja Damai itu lahir. Dia lahir itu, dan dia akan jadi Bapa yang kekal buat Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Kurang apa, saudara, kalau Bapak Anda itu kekal? Amin. Ya, saudara. Ya, hari-hari ini, ya istri saya ngingetin saya tentang tiba-tiba Tuhan ngingetin dia tentang kata emergency room.
Ya, zaman dulu itu ada film namanya ER, film seri tentang kegiatan dokter-dokter di emergency, ruang gawat darurat. Sekarang ini zaman kayak gini itu hampir semua ruang gawat darurat tuh penuh semuanya, gak karuan. Ya, tapi istri saya bilang di Mazmur 121, Daud bilang Tuhan penolong Israel itu tidak pernah tertidur. Amin. Halo, Bapak saudara itu kekal dan tidak pernah tidur. Dia akan jadi penolong Anda. Amin. Dia tidak pernah tinggalkan Anda, kecuali kita yang keluyuran, karena kita yang sering keluyuran. Halo, udah dikasih tahu jangan meninggalkan dia, nyoba-nyoba, bersyukur masih bisa pulang. Saudara, makanya tahun depan tolong saudara, ya kan. Aduh Pak, saya malu sama Tuhan, saudara, dia itu Bapak. Amin. Ya, malam ini kalau ada yang rasanya, ya kan, belum pernah dipeluk sama kasih Bapa, kami akan berdoa. Anda harus merasakan dipeluk sama Tuhan. Amin. Dan pada saat itu masuk di dalam Anda, damai sejahtera yang melebihi segala akal. Maksudnya apa sih? Ya kan? Bahasanya Alkitab kadang-kadang aneh, saudara. Damai sejahtera yang melewati segala akal. Gampangnya gini loh, damai sejahtera yang nggak masuk akal gitu aja lah. Ya kan? Dipikir nih nggak mungkin damai, tapi Anda tetap damai. Siapa yang bikin? Adanya rajanya, saudara. Rajanya ada dalam hati saudara dan saya. Amin. Oke. Nah, sekarang sang Raja Damai dinubuatkan dari Yesaya udah jelas. Nah, sekarang pada saat dia mulai dilahirkan, akan dilahirkan dan sudah dilahirkan, Lukas 2 ayat 14. Ini berkata tentang ini, saudara. Kemuliaan bagi Allah. Ya, Lukas 2 ayat 14. Lukas 2, Ibu Erni. Nah, kemuliaan bagi Allah di surga yang maha tinggi. Karena ada damai sejahtera dan harapan yang baik diberikan kepada anak-anak manusia. Saudara, ada damai sejahtera dan harapan yang baik diberikan kepada anak-anak manusia. Masalahnya kita mau terima atau enggak? Pasti Pak kita terima. Yes, saya setuju. Buka hati aja, saudara. Just open your heart. Maka engkau akan lihat kemuliaan Tuhan itu nyata. Amin. Engkau akan lihat, engkau akan mengalami namanya glory to glory nanti. Kemuliaan bagi Allah di surga yang maha tinggi. Karena ada damai sejahtera dan harapan yang baik yang diberikan kepada anak-anak manusia. Nah, sebelum Yesus dilahirkan, saudara, pendahulunya adalah siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, pada saat Yohanes Pembaptis itu dalam proses juga, saudara. Ya, kita tahu bapaknya Yohanes Pembaptis, Nabi Zakaria, maksudnya Imam Zakaria, itu ngalamin bisu waktu perjalanan kehamilan istrinya Elizabeth karena dia nggak percaya. Tapi satu kali dia mulai bernubuat. Ya, kalau di dalam Alkitab ditulis nyanyian pujian. Ya, nyanyian dari Zakaria. Sebenarnya itu bicara tentang nubuatan. Saya ajak Anda baca Lukas 1 ayat 77, 78 dan 79. Ya. Kamu akan memberitakan kepada umatnya pewahyuan tentang hidup dalam keselamatan. Ya. Penghapusan semua dosa kita untuk membawa kita kembali kepada Allah. Ini yang akan diberitakan nanti sama Yesus, saudara. Didahului dengan yang buka jalan, yaitu John the Baptist. Lukas 1, 78. Ya. Terang yang sangat indah dari matahari terbit surgawi yang gemilang akan menyertai kita dalam kedatangannya kudus. Saudara lihat baik-baik, terang yang sangat indah dari matahari terbit surgawi yang gemilang akan menyertai kita dalam kedatangannya kudus. Semua karena belas kasihan Tuhan kita yang sangat lembut. Saudara garis bawahi, semuanya ini karena kasih-Nya. Bukan karena hasilnya kita, bukan. Semua karena kasih-Nya yang luar biasa. Ya kan? Yang sangat lembut. Ya, 79. Kita lihat sekarang.
Nah, ini manifestasi dari surga akan datang kepada kita dengan terang mempesona yang bersinar atas orang-orang yang tinggal dalam kegelapan, dekat dengan bayang-bayang gelap kematian, dan dia akan menerangi jalan setapak menuju jalan damai sejahtera. Saudara, di tengah kegelapan yang sangat gelap, mungkin Anda ada yang ngalamin sesuatu hal yang rasanya udah nggak mungkin lagi. Saya berdoa, di tengah semua bayang-bayang yang gelap kematian ini, ya, dia akan menerangi jalan setapak menuju jalan damai sejahtera. Amin. Kita akan berdoa supaya semua saudara mengalami ini. Malam ini Anda harus ngalamin ini. Ya, saudara. Anda harus benar-benar mengalami dan Anda melekat dengan Sang Raja Damai, karena Sang Raja Damai itu akan tinggal dan menyertai Anda. Dan saya tentunya. Supaya tahun depan Anda tidak akan sendiri lagi. Anda tidak akan pernah sendiri lagi. Sekali lagi, saudara yang saya kasih, adalah inisiatif surga, saudara. Ya, yang selalu apa? Selalu ambil inisiatif untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Karena apa? Karena umatnya diciptakan manusia, yaitu Anda dan saya. Ini adalah masterpiece, saudara. Mahakarya. Udah nggak ada lagi yang lebih hebat lagi. Udah paling mentok, saudara. Ya, sebab itu waktu manusia jatuh, surga langsung merancang proses penyelamatannya. Dan nanti kita akan lihat, saudara, ya, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus dilahirkan. Saudara, ini akan saya bagikan minggu depan. Ya, kita akan mulai ngerti bagaimana dia, ya, lahir, ya kan, seorang raja yang luar biasa gini, saudara. Rela lahir dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Untuk apa? Bukan untuk supaya dipuji-puji, saudara, bukan. Dalam arti bukan untuk supaya keren-kerenan. Tapi of course memang untuk kita harus memuji dan menyembah dia. Tapi bukan untuk sensasi juga bahkan. Tapi karena harus dipenuhi semua yang sudah ditulis. Kebenaran demi kebenaran. Saya akan bahas itu minggu depan. Tapi hari ini saya akan ajak Anda lihat Matius 4. Ketika Yesus yang sudah dilahirkan, Sang Raja Damai ini, mulai starting pelayanannya. Setelah dia dibaptis sama Yohanes Pembaptis, dia mulai, ya kan, menyatakan sebagai berikut. Ayat 14. Ia melakukan ini supaya nubuat Yesaya digenapi. Amin. Supaya nubuat Yesaya digenapi. Dengarlah, kamu yang tinggal di tanah Sebulon dan tanah Naftali, di sepanjang jalan ke laut dan di seberang Yordan dan Galilea, tanah orang-orang bukan Yahudi, ya kan? Kamu yang menghabiskan hari-harimu berselubung kegelapan. Lihat, berselubung kegelapan. Karena memang yang ada cuma gelap yang pekat. Tidak ada harapan. Sekarang dapat berkata, kami telah melihat terang yang cemerlang. Dan mereka yang tinggal dalam bayangan gelap negeri kematian, sekarang dapat berkata, terang fajar terbit atas kita. Amin. Terang fajar telah terbit atas kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Matius 4 ayat 17. Ya, berkata apa? Sejak waktu itu, ya, Yesus mulai menyatakan pesannya dengan kata-kata ini. Berpalinglah dari dosa-dosamu dan kembalilah kepada Allah, karena kerajaan surga sekarang dapat dicapai. Saudara, Yesus memulai pemberitaannya, ya, Sang Raja Damai, Sang Bapa yang kekal ini mulai mewartakan, ya, Injil kerajaannya, yaitu apa sih? Berpalinglah dari dosa-dosamu. Maksudnya apa sih? Jangan lihat ke sana lagi. Karena itu arah yang salah. Itu hamartia. Target yang salah. Saudara, Yesus bilang sama para manusia waktu itu di bangsa Israel, di mana dia memberitakan beritanya, yaitu apa? Berpalinglah dari target yang salah ini, yaitu dosa-dosa itu.
kembali kepada Allah. Karena kerajaan surga sekarang dapat digapai. Dan berita kerajaan surga atau kerajaan Allah adalah berita yang memberikan terang besar ini. Saudara, the kingdom gospel itu yang akan memberikan semua yang tentang terang besar ini. Karena apa? Karena ketika Anda bisa memahami dan memakan dalam tanda petik firman kebenaran ini, maka Anda akan hidupnya diterangi dengan kebenaran, dengan damai sejahtera, dan dengan sukacita. Amin. Dan kami rindu, saudara, ya di tahun depan kita benar-benar, saudara, ya kita harus repent. Bahasa Inggrisnya repent, saudara. Seorang penulis buku pernah saya baca, dia bilang itu kembali, pen itu penthouse paling atas, balik ke atas. Ya, tidak ada penthouse di dalam satu kompleks apartemen gedung bertingkat yang ada di basement, saudara, nggak ada. Ya kan? Iya Pak, basement itu biasanya tempat parkir, bener, saudara. Kalau penthouse ada di basement, ya kan, terus parkirannya ada paling atas, itu repot, saudara. Ya, itu kebalik namanya. Ya, masa kita parkir, ya kan, naik mobil muter dulu sampai ke gedung paling atas, ya kan. Terus terang, saudara, saya dulu kalau pergi ke satu lokasi yang parkirnya muter, itu bukannya enak, saudara. Ya, itu nggak enak, betul kan? Ya, muter-muter-muter, sepertinya jauh, nggak taunya masih di gedung yang sama, ya toh ya. Halo, kita muter-muter, tapi gedungnya sama. Nah, saudara, bukan itu tujuan. Parkir di bawah, Anda naik ke penthouse, pola pikirnya jangan di bawah lagi. Halo, pola pikirnya sudah dari atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang dari atas. Nah, ini yang akan menjadi apa? Menjadi kiat untuk nanti di tahun depan. Tuhan sendiri akan mengajarin kita. Anda berjalan bukan dengan kuat gagah manusia, tapi dengan rohnya. Oke, saudara. Berikut ini, Yesus sudah mulai menjelaskan posisinya sebagai terang besar ini. Bahwa dirinya adalah sang terang itu. Yohanes 8 ayat 12. Ini menarik, footnote-nya juga keren banget. Kemudian Yesus berkata, ya, akulah terang dunia. Dan siapa yang menerima aku akan merasakan terang yang memberi kehidupan. Berarti, saudara, akulah terang dunia. Ya, dia udah declare dirinya itu terang dunia. Jadi kalau nggak ada terang, ya deket-deket sama dia karena dia itu terangnya. Amin. Nggak ada pintu, ya dia pintunya. Nggak ada jalan, ya dia jalannya. Ya. Dan siapa yang menerima aku akan merasakan terang yang memberi kehidupan. Dan mereka tidak, ada notnya M ya, tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Mereka tidak akan pernah berjalan di dalam kegelapan. Saudara, nah sekarang kita lihat footnote-nya, yang M, ya, kata di Yunani-nya adalah negatif ganda, yang pengertiannya mengatakan never, no never. Jadi sekali-kali tidak akan pernah. Ya, jadi mereka yang merasakan terang yang memberi kehidupan itu, mereka sekali-kali tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Amin. Ya, tidak akan pernah mengalami kegelapan. Yang N, ya, bahkan ditulis di sini bahasa Aramaiknya, mereka tidak akan pernah digerakkan atau didorong oleh kegelapan. Artinya apa? Kalau Anda dan saya berjalan bersama sang terang dan di dalam terang, kita akan tidak didorong oleh kegelapan. Siapa sih rajanya gelap? Enggak lain adalah siapa? Setan. Jadi di sana, maksudnya di sinilah posisi Anda. Ya kan? Kok bisa, Pak? Kalau ada di dalam terang tidak bisa didorong atau digerakkan oleh kegelapan. Karena terang pasti mengusir kegelapan. Yang setuju katakan amin. Yohanes 1 itu bicara. Yes toh yes. Halo? Ya. Kalau Anda nyalakan lampu di kamar Anda, nggak ada sudut yang tadinya gelap yang bisa bilang, ntar dulu, posisinya lagi PW nih, ya kan?
izinkan supaya gelap-gelap dulu lah, nanti 5 menit lagi saya pergi. Nggak ada, saudara. Begitu lampu dinyalain langsung seluruh ruangan terang. Saudara, begitu Yesus bersama Anda, itu seluruh ruangan hatimu juga terang, saudara. Dan kita juga ikut menjadi pantulan terang itu. Dan ketika kita hadir di mana-mana, yang terjadi adalah terang, bukan kebalik-balik. Halo? Ya toh ya? Saya berdoa. Ya, supaya kita semua sama-sama tahun depan kita akan saling gandeng-menggandeng secara roh, saudara. Secara roh. Ya, di dalam kasih itu ada yang kasih gambar hati, setuju saya. Di dalam kasih kita akan saling menggandeng. Ya. Supaya apa? Supaya benar-benar ya kan tidak ada yang terjatuh atau tersandung. Kita sama-sama akan saling kekuatkan. Ya. Karena kasih itu mempersatukan. Perjalanan Yesus setelah dia mulai mendeklar dirinya siapa sebagai terang, sebagai gembala yang baik, sebagai jalan kebenaran dan hidup, ya, dan dia udah diwahyukan atau dinubuatkan akan jadi raja damai, namanya salah satunya, ya kan. Nah, bahkan setelah Yesus menyelesaikan tugasnya, it is finished, dan dia dikubur selama 3 hari, dan setelah dia bangkit, ya kan, Yesus mulai menampakkan dirinya lagi kepada para murid dan meninggalkan damai sejahtera. Saya ajak Anda lihat Yohanes 20 ayat 19. Ya, The Passion berkata, petang itu ya, para murid berkumpul bersama dan karena mereka takut akan pembalasan dari para pemimpin Yahudi, mereka telah mengunci pintu-pintu tempat pertemuan mereka. Tapi tiba-tiba Yesus muncul di antara mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin Anda hari ini sedang merasa takut atau khawatir atau apapun juga, saudara. Ya, memang menghadapi virus yang kurang ajar ini, kita harus hati-hati, harus waspada. Ya, tapi jangan sampai saudara itu takut, apalagi kehilangan damai sejahtera. Ya, saudara tidak berarti kalau Anda tidak keluar terus Anda berarti jadi artinya gini, kalau tidak keluar jadi Anda frustrasi atau enggak, saudara tetap harus bersukacita, memilih untuk bersukacita. Amin. Saudara, menarik di sini ayatnya berkata apa sih? Ya kan? Ya, mereka telah mengunci pintu-pintu tempat pertemuan mereka, tapi tiba-tiba Yesus muncul. Ya, saya dulu sering mikir, kok Tuhan Yesus nggak ketok-ketok ya? Wah, boro-boro, saudara, orang takut diketok-ketok, saudara. Wih, takutnya bukan main, apalagi kalau ada lubang pengintipnya. Ya, mereka lihat itu Yesus, wah lebih takut lagi, saudara. Ya, penampakan katanya. Ya kan. Tapi saudara di sini, Tuhan masuk. Kok nggak ketok-ketok, Pak? Ya memang ngapain ketok-ketok, dia adalah pintu. Yang setuju katakan amin. Halo? Ya, jadi cara pikir Tuhan itu gini, saudara. Ya kan, pintunya dikunciin, ya udah aku masuk lah. Gimana caranya? Lah kan aku pintu, terserah aku dong pasang pintu di mana aja. Enak ya, jadi Tuhan, saudara. Ya kan? Nggak ada urusan pintunya mau di mana, saudara. Yang penting pokoknya aku pasang pintunya. Dan dia masuk. Jadi sekarang saya mau berdoa buat saudara, bagaimanapun apapun saudara, kalau Anda rasanya tidak ada breakthrough, dialah pintu itu. Amin. Dialah pintunya, saudara. Ya. Dan Yesus muncul dan berkata, damai sejahtera bagimu. Yohanes 20:21, Yesus mengulangi salamnya, damai sejahtera bagimu. Dan ia berkata pada mereka, seperti Bapa telah mengutus aku, sekarang aku mengutus kalian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan kaget dan jangan heran ya, saudara. Justru Anda ini sekarang diutus untuk membawa damai itu dimanapun Anda berada. Nah, Anda harus membawa damai. Yang setuju katakan amin. Saudara, karena dimanapun Anda berada, itu Raja Damai beserta Anda loh.
Ayat 26, Yohanes 20. Lalu 8 hari kemudian Thomas dan semua murid lain ada di dalam rumah itu bersama-sama, dan sekalipun semua pintu sudah dikunci, Yesus tiba-tiba lagi berdiri di hadapan mereka. Damai sejahtera bagimu, katanya. Ya, Yesus itu senang tiba-tiba, saudara. Tapi bukan ngaget-ngagetin yang serem. Ya, hal ini sesuai dengan semua sesuatu dia menjanjikan Roh Kudus. Kutinggalkan anugerah, Yohanes 14 ayat 27, kutinggalkan anugerah damai sejahtera bagi kalian. Damai sejahteraku kutinggalkan. Bukan jenis kedamaian yang rapuh yang dunia berikan. Maksudnya bukan damai yang sok-sok damai, saudara, bukan. Tapi damai sejahtera yang sempurna. Jangan menyerah pada ketakutan atau gelisah dalam hati kalian, tetapi beranilah. Amin. Buka hatimu dan percaya. Ya. Nah, saya akan akhiri dengan Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Selain manifestasi kuasa karena tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan mengusir setan, bukan diusir sama setan, dan seterusnya. Tapi juga mereka akan punya buah. Bukan buah-buah roh, saudara. Buahnya satu, tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Galatia 5, 22, 23. Buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Saudara, jadi kalau karunia memang ada 9, tapi kalau buah itu cuma 1. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh excuse gini loh, saudara. Kita excuse, wah, dari 9 buah roh aku baru bisa 1. Lumayan kan? Nggak boleh, saudara. 1 tapi ekspresinya 9. Apa sih kasih ilahi? Ya, kasih ini dinyatakan sebagai kasih, saudara. Terus sebagai sukacita yang meluap. Ya, terus sebagai damai sejahtera yang menaklukkan, loh, saudara, ini loh, damai sejahtera yang menaklukkan. Jadi di mana ada Anda, itu buah Anda keluar, salah satunya ada, bukan salah satunya, sorry, manifestasinya adalah manifestasinya 9, ya, tapi buah rohnya 1. Damai sejahtera ini salah satu manifestasi dari yang kasih ilahi ini. Itu akan menaklukkan, semua akan mengalami damai. Kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman yang berkemenangan, kelembutan hati, dan kekuatan roh. Jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas ini, karena kualitas ini dimaksudkan untuk jadi tidak terbatas. Saudara, saya harus tutup dengan beberapa ayat, yaitu Yesaya 60 ayat 1-3. Ya, hari baru yang mulia, ayat 1 berkata, bangkitlah dalam semarak dan bersinarlah, karena terangmu telah terbit dan kemuliaan Yahweh yang sekarang mengalir darimu. Lihatlah baik-baik, kegelapan menyeluruhi bumi, ini sedang terjadi, dan kekelaman yang tebal menutupi bangsa-bangsa, tetapi Yahweh bangkit atasmu dan terang kemuliaannya tampak atasmu. Bangsa-bangsa akan tertarik pada terangmu yang bersinar, dan raja-raja kepada kemuliaan bak matahari terbit, ya, dari harimu yang baru. Saudara, perhatiin baik-baik ayat ini, renungkan ini, karena dari sinilah saya percaya Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan, bumi akan penuh kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Buka hatimu, kita akan soaking sebentar. Silakan, ya. Buat karyamu, buat segala rencanamu, ku beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan
syukur, beri puji. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buka aja hatimu, saudara. Bersyukur itulah adalah langkah yang paling luar biasa, karena itu adalah langkah iman di mana Anda bersepakat bahwa surga membuat sesuatu yang tidak pernah gagal. Ini saya doakan supaya semua mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Raja damai, yang Bapa yang kekal itu ada bersama Anda dan memeluk Anda. Bahkan kalau nanti Anda sedang akan beristirahat malam, saya percaya Tuhan akan menyertaimu dan memberikan damai yang berlimpah-limpah yang melebihi segala hal itu. Saya tadi melihat buat mereka yang merasanya sepertinya suntuk, sepertinya jalan udah buntu semua, sepertinya semuanya gelap. Saya percaya oleh kasih karunia Tuhan, engkau akan melihat breakthrough itu karena dia adalah pintu itu. Dan ketika pintu itu datang, dan kau akan melihat segala yang belum pernah kau lihat sebelumnya. I speak for breakthrough. Yes, I speak for miracles. For with God, nothing shall be impossible. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin.